Ya, pemirsa, kita masih membahas seputar hari belanja diskon, potensi dongkrak penjualan retail. Ya, ini kan orang langsung melihatnya gini, oh sampai akhir tahun ini harga barang murah. Tapi dengan adanya BBM naik, kemudian juga potensi segala hal akan naik, orang takut tahun depan ini jangan-jangan habis diskon langsung harganya naik ya. Nah, gimana nih Mas Heri supaya jangan sampai nanti masyarakat udah bagus konsumsinya udah mulai naik, nanti jatuh lagi gara-gara adanya BBM naik, kemudian juga rupiah yang gonjang-ganjing ini. Gimana melihatnya? Jadi dari sisi makro ya, pertama pemerintah perlu menjaga inflasi agar tetap stabil, itu yang utama gitu ya. Nah, inflasi ini kan bisa didorong dari sisi supply dan demand, maka kedua hal ini harus bisa dikendalikan oleh pemerintah agar inflasi tidak terlampau tinggi lah, setidaknya stabil. Nah, terkait dengan peningkatan harga BBM atau minyak dunia, saya rasa kalau industri retail ini mungkin BBM ini hanya sekian persen gitu ya di dalam cost structure industri retail ini. Nah, yang mungkin cukup berpengaruh adalah nilai tukar. Nilai tukar ini kan tentu menjadi suatu hal yang paling menentukan gitu ya, paling menentukan harga bahan baku, menolong kan masih impor juga ya. Betul. Jadi ini yang pemerintah juga perlu jaga ya bersama otoritas moneter, bagaimana agar rupiah kita ini ke depan bisa semakin stabil. Ya, kalau stabil dalam jangka panjang artinya dunia usaha ini kan memiliki suatu kepastian dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau kepastian ini mereka dapat, maka akan semakin kondusif iklim usaha dan tentu konsumen juga akan mendapatkan pengeluarannya tetap sesuai gitu ya. Sesuai. Jadi ekspektasi pengeluaran bulan depan, tahun depan ini akan sesuai dengan lebih optimis ya. Ya, betul. Nah, gimana Pak untuk mengantisipasi nilai tukar sama BBM ini supaya nanti tidak terjadi gejolak sehingga pengusaha langsung menaikkan harga, Pak? Gitu. Memang kalau BBM naik biasanya akan mempengaruhi di transportasi. Tapi kelihatannya untuk barang-barang yang fashion dan lain-lain efeknya nggak gitu besar. Jadi kami peritel sebenarnya berkeinginan juga kalau terjadi itu ya kita absorb aja. Yang penting kan income kita dalam rupiah. Yang penting kalau salesnya tetap naik, kita kurangi sedikit keuntungan, rupiahnya dapat tercapai. Jadi itu yang kita tetap menjaga supaya produksi bisa tetap stabil. Yang kedua yang tentang nilai tukar. Selama kenaikannya ini hanya temporer, saya rasa nggak akan masalah. Seperti saat ini setelah 14.000 lebih dan turun lagi, dan pas jatuh tempo pembayaran, pas harganya turun ya kita tetap nggak akan menaikkan harga. Iya, jadi kalau sampai 13.800 masih aman ya Pak ya, artinya kita dari sisi pengusaha nggak akan naikin sama sekali ya, karena biasanya kan gitu akhir tahun nanti Januari naik kan gitu ya, jadi ini relatif tidak akan kenaikannya nggak sampai 5-10% nggak sampai karena lah ya. Customer sensitif begitu, dia biasa belanja tahu loh kok harganya naik. Iya. Cenderung Pak, karena ini udah baru memperbaiki income gitu ya. Nah, kalau melihat Pak dari sisi survei kan sempat itu beberapa lembaga survei melihat bahwa konsumen kita ini sempat mengalami penurunan konsumsi ya, bahkan memang cenderungnya begini Pak, yang bawah sama yang atas mulai membaik, tetapi yang menengah ternyata belum gitu, sehingga kalau saya lihat beberapa ngecek di toko-toko gitu ya, jadi dia jualnya yang murah sekali atau yang mahal sekali. Nah, yang tengah-tengah ini ternyata kosong. Nah, itu gimana Pak? Apa memang seperti itu kondisinya? Jadi memang tendensinya begitu, cuman kita harus create sesuatu program yang merupakan daya tarik. Jadi mereka-mereka ini kan memiliki membership dari toko-toko bersangkutan, seperti misalnya Sokocard. Nah, di sini kita akan mendapatkan poin, dan poin ini bisa dibelanjakan lagi. Ini yang sangat mempengaruhi mereka antusias, karena merasa dapat benefit belanja di sana seperti ini, belanja di kami akan mendapat poin. Kemudian hal yang lain, trik-trik yang lain yang tadi saya sampaikan. Big spendernya, top spendernya yang mana? Kita berikan sesuatu lagi. Dan kadang-kadang kita telepon khusus, kita undang untuk ada di time. Gathering, Jadi sekarang dengan adanya membership ini juga salah satu keuntungan buat konsumen, tapi juga dari sisi retailnya juga bisa melihat karakteristik dari itu ya Pak ya. Jadi memang benar ya. Dan servis harus kita tingkatkan. Seperti misalnya beli celana, selalu kan kita dipotong. Betul. Kalau dipotong tukang potongnya males ya. Nah, kalau disita sudah ada
tenaga untuk memotong celana. Nah, servis itu yang harus kita tingkatkan. Nah, sekarang kan kalau saya lihat beberapa konsep termasuk MAP, Pak, itu membuat konsep adalah satu tempat gitu. Jadi begitu masuk udah bisa makan, bisa segala macam. Itu memang arahnya ke sana, Pak. Konsep di mana membuat suatu ekosistem di mana ada tempat makan, ada tempat belanja dan lain-lain. Iya. Jadi memang kenyamanan di dalam suasana untuk berbelanja itu penting supaya mereka berbelanja. Kedua, kenyamanan di dalam lingkungan berbelanja. Jadi sebaiknya memang di dalam retail kita juga menyediakan adanya food, adanya fasilitas lain. Seperti misalnya di salah satu store kami, misalnya di Galeri Lafayette. Selain bisa belanja, kita juga bisa barbershop ya, potong rambut di situ. Nah itu kan sesuatu yang kadang sulit didapat. Kemudian makanannya juga, di sini ada makanan, di sini ada coffee shop, di situ ada snack. Jadi itu yang kita berikan kenyamanan. Jadi arahnya memang pada konsep ekosistem ya. Jadi ya orang masuk udah segaranya dapat gitu ya. Kalau kita berbelanja online ya kita order di datang. Tapi kalau UAV mau customer experience ya Pak ya, customer experience ya. Mau merawat kuku harus datang ke department store kami gitu. Ya ini gimana nih kalau lihat milenial kan sekarang udah 43% menjadi market daripada retail ya sebenarnya. Memang punya perilaku yang berubah ya. Jadi memang arahnya ini kan ke depan masyarakat kita ingin sesuatu yang semakin simple gitu ya, simple nggak repot. Jadi betul berbagai tempat perbelanjaan saat ini adalah arahnya itu semakin memanjakan konsumen gitu. Jadi dalam satu waktu datang ke satu tempat itu segala kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Mau belanja, mau makan, kemudian mau perawatan kecantikan segala macam itu bisa gitu ya. Jadi nah ini kan mengikuti pola tren perilaku masyarakat yang berkembang saat ini. Jadi itu ya cocok sekali untuk disediakan dan dikembangkan dalam skala yang lebih luas ke depan. Nah, bagaimana dengan melihat konsep seperti ini kan berarti kalau orang yang nggak bisa ngikutin dia akan mati dong dengan sendirinya. Jadi nanti ada usaha yang muncul ya kan dan dia makin sukses, ada yang usaha mati dong gitu. Jadi betul. Jadi setiap dunia usaha, setiap pengusaha ini harus inovasi. Arahnya ke situ. Jadi inovasi itu kan kunci supaya mereka bisa bersaing gitu. Jadi kalau yang tidak mau berinovasi ya tentu siap-siap aja dia akan kalah dalam persaingan. Nah, jadi inovasi itu salah satunya tadi menyediakan berbagai tempat kebutuhan konsumen dalam satu tempat gitu ya. Jadi itu salah satu contoh atau konsep dari inovasi. Selain juga menyediakan marketplace atau online shopnya gitu. Jadi kalau bagi mereka yang males jalan ada online-nya, kemudian bagi mereka yang ingin jalan-jalan ini udah tersedia di satu tempat gitu. Jadi itu pola yang. Nah, kalau melihat seperti ini Pak, pola ekosistem ini berarti nanti seperti UKM itu kan akan ketinggalan atau mereka akan mati. Nah, bagaimana pengusaha-pengusaha besar untuk melibatkan UKM itu bisa masuk dalam satu sistem Pak supaya jadi hidupnya berdampingan, tidak yang satu mendapat untung, yang satu malah mati gitu. Iya. Jadi kita mesti gandeng. Seperti contohnya di dalam Dep Store. Bagaimana kita bisa menggabung mereka yang baru mulai belajar memproduksi barang di satu area. Kalau udah punya brand biasanya kan volume barang harus tertata. Nah kalau ini kita bisa kelompokin jadi satu dan masing-masing di display di situ. Di display masing-masing. Jadi kalau saya lihat di salah satunya di Lafayette ya Pak, itu ada mereknya macam-macam ya. Itu begitu ya asal usulnya. Nanti kalau udah besar dia baru menjadi sendiri. Dan jadi ini kita akan copy ke tempat-tempat lain, ke dalam suku, ke yang lain. Jadi itu membantu UKM salah satunya ya, gitu. Nah kalau UKM kita ini gimana? Kalau saya lihat salah satunya marketplace misalnya, ya dia biasanya nggak bisa kasih diskon ya kan, karena harganya udah pas-pasan misalnya. Gitu. Nah seringkali juga yang kedua UKM ini adalah mutunya sering berubah-ubah, yang kadang-kadang marketplace juga pusing. Besok delivernya lain, besok delivernya lain. Nah gimana nih supaya juga mereka bisa ikut serta tapi tetap stabil dalam mutu gitu. Jadi salah satu solusinya adalah membangun pola kemitraan gitu ya antara pengusaha besar dengan UMKM. Jadi dengan adanya pola kemitraan ini kan harapannya UMKM itu bisa dibina gitu ya, bisa diarahkan produknya keluarannya seperti ini. Spesifikasinya ditentukan oleh yang levelnya lebih ini lagi ya, lebih di atas lagi. Jadi
tidak berubah-berubah gitu produknya. Berarti harus ada pembinaan dong kalau UKM kita. Ya memang harus ada pembinaan tapi jadi jangan sampai produknya itu berubah-berubah. Hari ini seperti ini, spesifikasinya besok berubah lagi. Nah inilah yang tidak disukai oleh jangankan oleh mitra yang lebih besar lagi, tapi oleh konsumen juga dinilai wah ini nggak konsisten, maka akan lari konsumennya. Jadi dengan adanya pola kemitraan yang pemerintah menjadi mediatornya, harapannya ini bisa saling saling membantu, saling melengkapi gitu ya. Jadi juga bisa saling untuk maju bersama gitu. Oke. Nah, pesta diskon ini Pak, kalau kita lihat animonya kan tinggi sekali, ya kan. Sampai kadang-kadang orang antri panjang sekali. Nah, apa upayanya juga meningkatkan servis dari sisi ketika itu kan kasirnya nggak bisa cuma satu atau dua gitu. Nah, ini apa yang dilakukan supaya mereka juga jangan mentang-mentang diskon terus mereka jadi susah banget untuk bayar aja gitu. Nah, ini apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi pesta diskon di di bulan Agustus nanti nih Pak? Jadi biasanya gini, kalau kita lagi mengadakan diskon, biasanya minat kan membludak untuk belanja. Jadi yang kami adakan adalah penambahan kasir-kasir tambahan di situ. Jadi ada additional kasir counter. Sehingga pada waktu berbelanja, kalaupun menunggu jangan terlalu lama. Jadi udah mulai disiapkan sampai itu ya. Karena memang harganya benar-benar sangat menarik sehingga kadang-kadang kita juga menghindarkan orang rebutan gitu. Iya betul. Terus barang-barang yang disediakan gimana Pak? Kadang-kadang tadi karena kebutuhan permintaannya lebih tinggi, kadang-kadang malah barangnya cepat habis terus selesai gitu. Nah ini sejauh mana persediaan? Karena kan biasanya kalau barang diskon tuh terbatas jumlahnya gitu. Nah padahal pembelinya makin banyak. Gimana tuh upayanya? Jadi gitu memang kita harus mempersiapkan dan kita harus punya stok-stok tertentu. Dan di dalam sale itu memang ada triknya juga. Kita jangan terus barang ini, nanti kalau baru 3 hari habis orang udah bosen juga. Jadi harus ada barang penggantinya. Sehingga di dalam misalnya 2 minggu, barangnya itu ada beberapa termin gitu. Oh, jadi memang sudah diatur ya sejauh mana gitu ya. Jadi ada flow-nya. Jadi biasanya kalau barang diskon itu adalah satu tadi terkait dengan yang sudah akan baru lagi keluar biasanya ya satu. Yang kedua memang diskon itu diberikan apa Pak dasarnya selain tadi menghabiskan barang? Kadang-kadang kita memang perlu memberikan surprise. Nah, surprise itu sesuatu yang nggak bisa dibeli. Seperti misalnya online lakukan jual sekian, kita bisa jual juga di bawah harga. Itu menarik, nanti kita tanya. Karena barang itu di online udah famous gitu, begitu kita loh kok lebih murah. Iya. Jadi surprise itu ini saya akan tanya nanti di segmen terakhir nanti adalah sejauh mana sih sebenarnya online ini justru bisa sama-sama tidak hanya sebagai pesaing, tapi bahkan nanti harusnya online ini banyak barang dalam negeri ya. Tapi kita harus balik lagi. Ya pemirsa, tetaplah di Economics Launch with Say. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.